Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Telita. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 5 mobil terjadi di gerbang tol Halim Jakarta pagi tadi. Tampak pemirsa dalam video amatir yang dibagikan oleh warga, beberapa mobil ini tampak bertumpuk di gerbang tol Halim Jakarta Timur. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat tersendat. Hingga saat ini belum diketahui penyebab dari kecelakaan beruntun. Kecelakaan terlihat terjadi di gardu 2, 3, dan 4. Setidaknya pemirsa ada 5 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Di layar kaca juga dapat Anda saksikan bahwa terlihat beberapa kendaraan yang terguling akibat insiden kecelakaan beruntun yang sempat sebelumnya disebutkan terjadi pada pukul 8 waktu 4 di gerbang tol Halim Utama dari arah Bekasi menuju tol dalam kota. Untuk memperbarui informasi terkini dari lokasi sudah ada rekan kami Faris Naufal di sana. Selamat siang Faris, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah sudah ada proses evakuasi? Ya, selamat pagi Ana Telita dan juga pemirsa. Untuk proses evakuasi telah dilakukan baik dari pihak kepolisian dan juga dari pihak petugas di jalan tol. Mobil-mobil yang tadinya menghalangi di gerbang tol Halim Utama ini sudah dievakuasi semuanya. Dan ini salah satunya pemirsa mobil sedan yang terdampak dari kecelakaan beruntun ini, yang mana terjadi karena adanya sebuah truk mebel yang menabrak pembatas tinggi kendaraan di tol Halim Utama, yang sebenarnya pembatas ini untuk mobil-mobil berukuran sedang saja, tidak untuk truk. Namun karena truk melaju dengan kecepatan tinggi dan sebelumnya memang tengah mengalami kecelakaan terlebih dahulu, truk mebel ini 300 meter sebelum gerbang tol Halim Utama, dan ia kehilangan kecepatan dan kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan tol yang akhirnya mengakibatkan 6 mobil lainnya menjadi korban dari kecelakaan beruntun ini. 4 orang telah dibawa ke Rumah Sakit UKI Jakarta Timur, 4 orang yang mengalami kondisi yang kurang mengenakan. Dan saat ini, selamat pagi Bapak, kita sedang live dari TV One ingin mengupdate terkait kecelakaan ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi awalnya kecelakaan beruntun ini, Pak? Iya, kronologis ini berawal dari kecelakaan. Ada TKP pertama, yaitu sebuah truk yang membawa sofa. Ini telah terjadi kecelakaan di sekitar 300 meter dari pintu tol Halim, yaitu dengan kendaraan. Sehingga mungkin terjadi kejar-kejaran. Ini masih kita lakukan pemeriksaan nanti hasilnya apa. Tapi dilihat dari CCTV yang ada, dia mendekati tol, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sehingga ada antrian kendaraan di depan, yaitu berupa box yang didorong sampai kelempar ke gardu 5. Dipastikan lagi Pak, dikonfirmasi kembali jumlah mobil yang terdampak dari kecelakaan ini Pak? Iya, jumlah kendaraan terlibat itu ada berjumlah 7 kendaraan secara keseluruhan. Ya, dari TKP pertama sampai dengan TKP kedua. Dan untuk korban jiwa apakah ada? Ya, alhamdulillah korban jiwa sampai saat ini informasi di rumah sakit belum ada, tetapi kita akan mengupdate terus, semoga seluruh ini tidak ada korban jiwa yang kita harapkan. Memang tadi ada korban paling parah seperti apa Pak? Tadi informasi daripada anggota ini ada sesak nafas saja. Apakah itu korban itu ya adalah si pemilik mobil berwarna putih ini Pak? Ini masih kita datakan, Yang jelas adalah yang pengemudi truk dan pengemudi box, yaitu pengemudi box. Ada penumpang dan supir yang mengalami cukup parah. Untuk proses evakuasi apakah sejauh ini ada kendala Pak? Untuk evakuasi alhamdulillah. Baik. Kami kembali pemirsa menghadirkan informasi terkini mengenai kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan yang sebelumnya terjadi di gerbang tol Halim. Kami akan undang kembali rekan kami Faris Naufal untuk mengabarkan kondisi terkini. Faris, silakan laporan Anda.
Ya, tepat sekali ini di sebelah saya, mobil yang cukup parah ini yang sudah ringsek karena tertimpa pembatas jalan di gerbang tol Halim Utama. Ingin dievakuasi ini Ana, karena tadi dicoba untuk didorong sudah tidak bisa karena bannya tersangkut. Lalu saat ini akan diderek menggunakan mobil derek dari Jasa Marga. Dan saat ini Anda sedang menyaksikan bagaimana proses evakuasi sedang dilakukan oleh tim Jasa Marga dan juga Polantas yang berada di gerbang tol Halim Utama saat ini. Pastinya Ana ini menyebabkan sedikit kemacetan dan penumpukan kendaraan. Namun pihak kepolisian terus mengatur arus lalu lintas dan juga masih memberlakukan kontraflow di bagian paling kanan gerbang tol Halim Utama sehingga tidak menyebabkan penumpukan kendaraan. Namun memang para pengendara yang melewati gerbang tol ini akhirnya harus memperlambat kecepatannya karena penasaran ada apa di sini. Karena memang di TKP ini dikerubungi oleh pihak kepolisian, pihak Jasa Marga dan juga rekan-rekan media yang membuat warga matanya tertuju ke sini dan memperlambat kecepatan. Namun tidak ada kemacetan. Dan ini saat ini proses evakuasi sedang mobil yang sangat ringsek ini yang berwarna putih sedang dipasang rantai oleh pihak Jasa Marga karena nantinya akan diderek. Tadi berbagai cara telah dicoba sebelumnya sampai memanggil montir-montir juga ke sini, montir dengan keahlian khusus untuk melepas bagian-bagian yang tersangkut baik itu di jalan ataupun yang memang butuh penanganan khusus di sini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan tadi juga dari Lantas, memang para korban yang dibawa ke rumah sakit UKI tadi kondisinya ada yang cukup parah. Ada yang sampai sesak dadanya, sesak nafas. Namun masih menunggu, sejauh ini ada 4 korban yang cukup parah yang dilarikan ke rumah sakit. Dan belum ada laporan adanya korban jiwa dari kecelakaan beruntun ini. Dan jika kita mundur lagi untuk kronologinya, ini Ana dan pemirsa, kecelakaan bermula dari truk membawa sofa ini telah mengalami kecelakaan terlebih dahulu dengan sebuah mobil minibus sekitar 300 meter dari gerbang tol Halim Utama atau di sekitar Universitas Borobudur, seperti itu, menabrak mobil tersebut. Dan truk ini bisa dikatakan melarikan diri dan masih belum diketahui apa, namun menurut informasi seperti melarikan diri karena kecepatannya tidak terkontrol, yang akhirnya membuat sang supir truk panik dan memasuki ke jalur tol yang khusus mobil-mobil minibus atau mobil sedan dengan ketinggian maksimal sekitar 2 meter. Yang pasti membuat truk itu tersangkut dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah dan berdampak juga kepada pengendara lainnya. Karena kerusakan kalau di sini saya lihat cukup parah, dapat puing bekas tanah di jalan di salah satu pintu tol Halim Utama. Dan di pintu ini, di tempat saya berdiri saat ini, pintunya ditutup karena memang di gerbang inilah sedang dilakukan evakuasi untuk mobil terakhir, mobil yang saya lihat rusaknya cukup parah, mobil yang berwarna putih tadi. Dan di depan sana, itu juru kamera saya sedang mengambil gambarnya, itu adalah mobil yang terdampak juga dari kecelakaan beruntun ini. Ada, jika dilihat ada mobil minibus berwarna hitam, lalu juga ada mobil pick up. Namun sepertinya sudah dievakuasi, sudah dipindahkan. Dan terlihat saat ini arus lalu lintas kembali normal, tidak ada penumpukan kendaraan. Namun memang mobil-mobil yang terdampak diletakkan terlebih dahulu setelah di gerbang tol agar tidak menimbulkan kemacetan. Dan jika saya lihat kondisi yang paling parah sejauh ini yang saya lihat, memang kondisi mobil putih tersebut, karena mobil putih itu pada saat truk menabrak pembatas mobil, ketinggian mobil tersebutlah yang paling dekat dengan truk mebel ini. Maka dari itu bagian kanannya hampir sekitar 40-50% rusak.
hingga tidak bisa digunakan kembali itu untuk berjalan. Jika kita lihat kondisinya. Dan itu masih dicek-cek kembali. Warga, apakah sudah bisa untuk diderek mobil putih yang menjadi korban dari kelalaian supir truk. Dan menurut informasi juga dari pihak kepolisian, supir truk yang mengakibatkan kecelakaan beruntun ini nantinya kabarnya akan dilakukan pemeriksaan dan juga tes urin pastinya, karena masih belum diketahui sebenarnya apa yang menyebabkan supir truk ini harus melaju begitu kencang untuk memasuki gerbang tol. Karena biasanya orang jika ingin memasuki gerbang tol memang harusnya memperlambat laju kendaraannya, namun truk ini malah kehilangan kendali, malah melaju dengan sangat cepat. Apakah karena faktor kepanikan karena ia telah melakukan tabrakan terlebih dahulu sekitar 300 meter dari sini, atau ada faktor-faktor lainnya? Itulah yang nanti akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan juga korban-korban masih dalam proses identifikasi oleh pihak kepolisian. Namun yang pasti korban-korban telah diamankan juga, terutama korban-korban yang mengalami luka yang cukup parah. Sementara demikian, Ana, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Faris Noval dari lokasi di Gerbang Tol Halim.